warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Kejayaan Turki Utsmani. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Febriani Lela Yusifa sebagai moderator dan ditemani oleh dua teman saya, Robi Chandra Putra dan Sinta Hesa. Baiklah, kami akan mulai presentasi pada hari ini yang akan dijelaskan oleh Sinta Hesa. Pada Sinta, dipersilakan. Terima kasih, Febi. Saya akan memulai pembahasan yang pertama pada hari ini. Kemunculan Turki Utsmani setelah kekhalifahan Bani Abbasiyah runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaan tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serang bangsa Mongol. Namun, kemalangan tidak berhenti sampai di situ. Timur Leng harus menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembang tiga kerajaan besar, yaitu Utsmani di Turki, Manghai di India, dan Safawi di Persia. Kerajaan Utsmani di sampingnya yang pertama berdiri, juga yang terbesar dan paling lama bertahan dibandingkan dua kerajaan lainnya. Kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri secara singkat. Masa kepemimpinan kerajaan Turki Utsmani dapat dibagi menjadi 5 periode. Periode 1, 1299 sampai 1402, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusun dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada 1402. Periode kedua, 1403 sampai 1566. Masa transisi. Anak-anak Bayazid berebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad I, Muhammad II Al-Fatih. Menaklukkan Konstantinopel pada 1553. Sementara Salim menaklukkan Mesir pada 1517. Periode ketiga, 1566 sampai 1703. Hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayah yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Periode keempat, 1703 sampai 1839, masa kemunduran. Periode kelima, 1839 sampai 1924, terjadi modernisasi sampai kemajuan, kemudian jatuh pada 1924. Raja-raja dinasti Utsmaniyah. 1. Sultan Utsman bin Ertugrul 1699 sampai 1726 Masehi atau 1794 sampai 1326 Masehi. Penguasaan pertamanya adalah Utsman yang sering disebut Utsman I. 2. Sultan Orkhan bin Utsman 1726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1359 Masehi. Sultan Orkhan adalah putra Utsman I. Sebelum Orkhan ditetapkan menjadi raja, ia telah banyak membantu perjuangan ayahnya. Dia telah menjadikan Brusi sebagai ibu kota kerajaannya. 3. Murhan bin Orkhan 1761 Hijriah atau 1359 Masehi sampai 791 Hijriah atau 1381 Masehi. Pergantian Sultan Orkhan adalah Sultan Murad I.
Selain menetapkan keamanan di dalam negerinya, Sultan juga meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah di Eropa. 4. Bayazid I bin Murad I 791 Hijriah atau 1389 Masehi sampai 805 Hijriah atau 1403 Masehi. Bayazid adalah putra Murad I. Ia meneruskan perjuangan ayahnya dengan memperluas wilayah seperti Aiden, Sarukan, dan Mutasya di Asia Kecil dan negeri bekas kekuasaan Bani Saluki. 3. Kemajuan peradaban Islam di masa Turki Utsmani. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Utsmani yang dimiliki luas dengan berlangsung dengan cepat itu diikuti oleh pula kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feby. Ya, terima kasih Sinta. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Utsmani yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan lain. Yang terpenting diantaranya adalah yang pertama, bidang militer. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani mencapai masa bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi itu. Yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi oleh baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Karena itu, pasukan tempur yang besar dan terorganisasi, pengorganisasian yang baik, taktik dan strategi tempur militer Utsmani berlangsung tanpa halangan berarti. Namun, tidak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer yang besar ini dilanda kekisruhan, kesadaran prajuritnya menurun, merasa dirinya sebagai pemimpin-pemimpin yang berhak menerima gaji. Akan tetapi, keadaan tersebut segera dapat diatasi oleh Orkan dengan jalan mengadakan perombakan besar-besaran dalam tubuh militer. Pemburuan dalam tubuh organisasi militer oleh Orkan tidak hanya dapat bentuk mutasi personel pemimpin, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary atau Inkişariyah. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-Muslim. Di samping Janissary, ada lagi prajurit dan tentara kaum feodal yang dikirim oleh pemerintah pusat. Pasukan ini disebut tentara atau kelompok militer Taujiyah. Angkatan laut pun dibenahi karena ia mempunyai peranan yang besar dalam perjalanan ekspansi Turki Utsmani. Abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Turki Utsmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas, baik di Asia, Afrika maupun di Eropa. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan kemiliteran ini ialah tabiat bangsa Turki, yaitu bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap peraturan.
Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyang dari Asia Tengah. Keberhasilan ekspansi tersebut dibarengi pula dengan tercapainya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam mengelola wilayah yang luas, Sultan-Sultan Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Syadrul Adam atau Perdana Menteri yang membawahi Pasha atau Gubernur. Untuk mengatur urusan pemerintahan negara di masa Sultan Sulaiman, ini disusun sebuah kitab undang-undang atau kanun. Kitab tersebut diberi nama Multaka al-Afkur, yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini, di ujung namanya ditambah gelar Al-Kanuni. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan, di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran-ajaran prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf mereka diterima dari bangsa Arab. Orang-orang Turki Utsmani memang dikenal sebagai bangsa yang suka mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Yang ketiga, bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri yang berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat tanpa legitimasi mufti. Keputusan kerajaan bisa tidak berjalan. Pada masa Turki Utsmani, tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang ialah tarekat Baktashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Baktashi mempunyai pengaruh yang amat dominan di kalangan tentara Janissary, sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi. Sementara mereka Maulawi mendapat dukungan penguasa dalam mengimbangi Janissary Bektashi. Di pihak lain, kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu faham atau mazhab keagamaan dan mereka mazhab lainnya. Sultan Abdul Hamid II, misalnya, begitu fanatik terhadap aliran Asy'ariyah. Ia merasa perlu mempertahankan aliran tersebut dari kritik-kritik aliran lain. Ia memerintahkan kepada Sheikh Hussein dan Al-Jisri menulis kitab Al-Husnul Al-Hamiyah, benteng pertahanan abad Al-Hamid, untuk melestarikan aliran yang dianutnya. Akibat kelesuan di bidang ilmu keagamaan dan fanatik yang berlebihan, maka ijtihad tidak berkembang. Ulama hanya suka menulis buku dalam bentuk syarah atau penjelasan,
dan hasyiah atau semacam catatan terhadap karya-karya masa klasik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Robi. Pada Robi dipersilakan. Kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Setelah Sultan Sulaiman Al-Qunni wafat 1566 Masehi, Kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemundurannya. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Perlahan tapi pasti, kejayaan Turki Utsmani mulai memudar karena para pemimpin yang menggantikannya tidak mempunyai kemampuan yang cukup memadai untuk mengatasi permasalahan yang timbul, di antaranya pemberontakan di wilayah-wilayah kekuasaan dan bangsa-bangsa Eropa yang mulai mengalami masa kemajuan yang pesat. Hingga akhirnya di akhir Perang Dunia II 1942 Hijriah, dimotori oleh Kemal Atatürk, Kerajaan Turki Utsmani berubah menjadi Republik Turki. Maka dengan demikian berakhirlah kerajaan Islam yang berkuasa selama 6 abad. Banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani itu mengalami kemunduran, di antaranya adalah 1. Wilayah kekuasaan yang sangat luas, sedangkan administrasi pemerintahan kerajaan tidak beres. 2. Heterogenitas penduduk dengan wilayah yang sangat luas, sehingga perbedaan bangsa dan agama acap kali menyebabkan terjadinya pemberontakan. 3. Pemerintahan yang lemah setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyebabkan banyak terjadi kekacauan di pemerintahan. 4. Pemberontakan tentara Jenisari, tentara yang menjadi sumber kekuatan militer Turki Utsmani, pernah terjadi 4 kali. 5. Kemerosotan ekonomi. 6. Terjadi stagnasi dalam lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara bangsa-bangsa Eropa sedang mengalami masa pesatnya ilmu pengetahuan. Bagaimanapun, kerajaan Turki Utsmani banyak berjasa, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam ke benua Eropa. Ekspansi kerajaan ini untuk pertama kalinya lebih banyak ditujukan ke Eropa Timur yang belum masuk dalam wilayah kekuasaan dan agama Islam. Akan tetapi, karena dalam bidang peradaban dan kebudayaan, kecuali dalam hal-hal yang bersifat fisik, perkembangannya jauh berada di bawah kemajuan politik. Maka, bukan saja negeri-negeri yang sudah ditaklukkan akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan pusat, tetapi juga masyarakat tidak banyak yang memeluk agama Islam. Kesimpulannya, 1. Asal-muasal kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utama negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi. Mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana di bawah pemimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri sebagai Sultan Alauddin II. 2. Kerajaan Turki Utsmani pernah dipimpin sebanyak 40 orang raja, di mana yang pertama adalah pendirinya yaitu Sultan Utsman bin Ertugrul. Kemudian dilanjutkan raja-raja setelahnya. Di antara raja yang paling sukses adalah Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman I. 3. Di masa kerajaan Turki Utsmani, perkembangan yang paling pesat adalah di bidang militer dan infrastruktur, sedangkan bidang lainnya tidak terlalu mengalami kemajuan berarti. 4. Kerajaan Turki Utsmani memulai mengalami masa kemunduran setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan setelah itu tidak mampu meneruskan jalannya pemerintahan dengan baik, sementara bangsa-bangsa Eropa mengalami masa kemajuan ilmu pengetahuan hingga akhirnya tahun 1942 Republik Turki
diproklamirkan menggantikan kerajaan Turki Utsmani. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Robi. Baiklah, untuk teman-teman terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk sesi pertama kami buka 3 penanya. Ya, silakan, ada yang tanya? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo, silakan. Peserta kuliah. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, kalau tidak ada Bapak yang tanya ya. Tolong jelaskan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Turki Utsmani. Apa saja? Dengan singkat aja. Baik, Pak. Saya ulang lagi pertanyaannya. Jelaskan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Turki Utsmani. Bidang apa saja? Kalau nggak ada yang bertanya. Asip ya kelompok kamu, kelas kamu. Nah, silakan. Udah catat? Sudah, Pak. Ya. Satu silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. 2 aja. Silakan satu lagi. Saya, Pak. Ya, siapa? Silakan. Yang saya Pak tadi. Iya, Dea, dipersilahkan. Ya, silakan. Hilang ya. Silakan ya. Mengapa peradaban Turki Utsmani sangat kental dengan kemiliteran? Baik, Dea.
pertanyaan Bapak tadi bisa langsung dijawab? Boleh, boleh. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, memperluas kekuasaan Islam dari Sevastopol di Ukraina ke Baghdad di Irak. Dua, memodernisasi beberapa sistem kemasyarakatan dan teknologi di Eropa. Tiga, satu-satunya imperium negara Islam terluas dalam sejarah, meliputi seluruh Balkan, setengah Australia, dan daratan Crimea di Ukraina, Yunani, Asia Kecil, Irak, Kaukasus, dan Jazirah Arab, dan berakhir di Mesir dalam kurun waktu penaklukan 900 tahun. 4. Memperluas pengaruh Islam Sunni, membuka diplomasi dengan kerajaan Islam di Asia Afrika, menyerbu kerajaan Safavid yang akhirnya menukar Baghdad agar tidak musnah. 5. Reformasi militer besar yang mengubah wajah Eropa. Khairuddin Barbaros dan Sultan Ali dari Mesir memperoleh strategi perang laut baru yang membuat Utsmani ditakuti selama abad ke-17. Itu Pak jawaban dari Ya, kelompok. bisa dipersingkat nggak di bidang kemiliterannya dan pemerintahannya, bidang ilmu pengetahuan dan budayanya, serta bidang agamanya apa saja kemajuannya? Baik, Pak. Ini ada sangkut pautnya dengan yang pertanyaan yang kedua ini. Ada sangkut pautnya di pertanyaan kedua. Saya menjawab lagi Pak. Kalau Ya, di silakan. bidang politik dan pemerintah itu memperluas wilayah kekuasaan yang pertama. Terus yang kedua sistem pemerintahannya gitu Pak. Terus kalau di bidang tentara, di bidang tentaranya itu pemerintah Turki Utsmani memanfaatkan kemampuan orang-orang dari Turkmen dari timur yang direkrut gazi atau prajurit. Bisa juga memiliki semangat kesatria yang sangat menakjubkan yang kelak menjadi mesin perang Turki Utsmani yang lebih biasa dan hebatnya. Gitu, Pak. Udah dua bidang aja Pak. Ya, ada yang menambah nggak? Ada dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya juga ya, Pak? Gimana ilmu pengetahuan? Kalau kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budayaan Turki Utsmani mengambil perpaduan macam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Jadi dari kebudayaan Persia mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata kerama. Selanjutnya, organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran-ajaran tentang prinsip ekonomi sosial dan kemasyarakatan keilmuan mereka terima dari bangsa Arab. Selanjutnya kemajuan dari bidang pengetahuan nih. Bidang pengetahuan, Di bidang Pak. pengetahuan setuju nggak? Apa Pak? Maaf. Di bidang ilmu pengetahuan mengalami kemajuan atau bagaimana? Iya, itu juga mengalami kemajuan. Kebudayaan Turki Utsmani. Maaf Pak, sebentar Pak.
pengetahuan, mereka dalam ilmu pengetahuan Turki Utsmani mereka kelihatannya tidak begitu menonjol. Karena itulah di dalam khazanah intelektual Islam kita tidak menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Namun Ya, demikian, kenapa ilmu pengetahuan di sana tidak begitu menonjol? Kenapa? karena Ini siapa ya? Yulisa ya? Febri, Pak. Febri ya? Karena mereka tuh di sana lebih menonjolnya kan tentang kemiliteran. Oh iya, dalam kegiatan militer. Ya, terus? Karena orang-orang Turki memang dikenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Oke. Ya Pak, itu. Sebelumnya mereka adalah orang nomad yang hidup di dataran Asia Tengah. Ya, cukup. Ya, terima kasih Pak. Ya, di bidang kemiliteran dan pemerintahan, bukan satu-satunya ya, mereka mengambil atau mengadopsi dari 3 wilayah yang kamu sebutkan tadi ya, dari 3 kerajaan, yaitu dari Arab, Persia, dari Persia, dan dari Byzantium. Nah, masing-masing mereka tuh punya ciri khas sendiri-sendiri. Persia memiliki ciri khas, Byzantium memiliki ciri khas, sehingga mereka contoh itu. Maka mereka pemuda militernya pemerintahnya sangat maju mereka, ya. Bahkan demi mengatur urusan pemerintahan negara pada masa Sulaiman itu dibuatlah undang-undang, ya. Dibuatlah undang-undang yang diberi nama itu Multaka al-Abur. Undang-undang ini menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani, sehingga datangnya reformasi pada abad ke-19 berkat jasa ini di ujung namanya ditambah gelar Al-Kanuni. Nah, itu dalam bidang pengetahuan dan militernya. Ya, cukup. Silakan dilanjutkan pertanyaan yang kedua dari Dea. Mengapa peradaban Turki Utsmani sangat kental dengan kemiliteran? Saya yang jawab ya, Pak. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Mengapa peradaban Turki Utsmani sangat kental dengan kemiliteran? Jawabannya, untuk meraih kejayaan, sementara orang Turki sendiri memiliki sifat militer, disiplin, dan taat peraturan. Orhan, pemimpin Turki yang pertama, mengembangkan ekspansi bidang militer dengan strategi perang dan teratur dan kuat. Ia berhasil mereformasi kekuatan menjadi 3 pasukan. Pertama, pasukan Sipahi reguler, pasukan Hazab irreguler, dan pasukan Denizari atau Inkisyariyah, anak Kristen yang direkrut pada saat berusia 12 tahun, dipimpin dengan disiplin kuat oleh orang Islam. Pasukan ini yang mendorong kekuatan Turki Utsmani menaklukkan negara-negara termasuk non-Muslim. Orhan juga mengembangkan angkatan laut dan berjaya pada abad ke-16, Pak. Itu jawabannya. Ada lagi yang ingin nambah? Ada lagi yang menambah? Ya, saya nambah dikit ya. Di bidang kemiliteran. Nah, untuk pertama kalinya kerajaan Turki Utsmani itu memulai mengorganisasikan taktik apa?
tempur, ya, strategi tempur dan kekuatan militer dengan baik. Masa kepemimpinan Artogol hingga Orhan merupakan masa pembentukan kekuatan militer, sedangkan perang dengan Byzantium sebagai awal berdirinya pusat pendidikan militer di mana? Turki Utsmani. Nah, jadi ketika itu, kenapa kekuatan militer itu sangat ampuh yang saya sebutkan tadi ya. Maka kekuatan militer sehingga terbentuklah kesatuan militer yang disebut Jenisari atau Inkisariah. Nah, itu penyebabnya. Jadi pertama kali militer itu dilakukan oleh Turki Utsmani dalam menggunakan taktik pertempuran, ya, pertempuran. Nah, memadukan, jadi strategi memadukan pertempuran yang diambil dari 3 negara tadi yang saya sebutkan dari dari Persia, Arab dan Byzantium. Dan penyerapan memang Turki Utsmani itu memperkuat dalam segi militer. Maka tidak heran apabila kita membutuhkan dari pertanyaan mengapa Turki Utsmani sangat kental dengan kemiliterannya, karena yang paling maju adalah di bidang kemiliterannya. Dia sanggup membentuk pendidikan, mengadakan pendidikan, membentuk sekolah atau sekolah pendidikan kemiliteran di sana. Ya, untuk pertama kalinya Turki Utsmani mendirikan tentang kemiliterannya. Dalam bidang ilmu pengetahuan udah seberapa ditonjolkan mereka, sebab karena fokus ke dalam militer. Maka tidak heran kemiliteran itu sangat baik dan maju oleh kerajaan Turki Utsmani. Itu saja yang saya tambahkan. Coba jelaskan juga sih faktor-faktor penyebab keruntuhan kerajaan Turki Utsmani, faktor internal dan faktor eksternalnya aja. Baby, coba sebab-sebab keruntuhan Turki Utsmani, faktor internal dan faktor eksternalnya. Baik, Pak. Ya, ini saya tambahin lagi ya. Kemajuan yang diperoleh Turki Utsmani. Itu yang pertama, mereka adalah Turki Utsmani itu memiliki bangsa yang penuh semangat, berjiwa besar dan giat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Yang ketiga, mereka menghuni tempat-tempat yang sangat strategis, yaitu Konstantinopel, yang berada di titik temu antara Asia dan Eropa. Yang keempat, selain keberanian dan ketangguhan dan kepandaian taktik yang dilakukan oleh para penguasa, Turki Utsmani sangatlah baik serta terjalin hubungan yang baik antara rakyat dengan rakyat kecil, ya, antara pemerintah dengan rakyat kecil, sehingga ini turut menunjukkan sekaligus memelihara kerajaan Turki Utsmani menjadi sangat stabil, sangat berkembang. Nah, keempat itulah termasuk penyebab kemajuan bangsa Turki Utsmani dalam pencapaiannya. Ya, udah ketemu belum jawabannya? Faktor eksternal, faktor eksternal. Kalau faktor internalnya,
wilayah kekuasaannya sangat luas, sedangkan administrasi pemerintahan kerajaannya tidak seimbang, Pak. Tidak Iya, benar. balance gitu, tidak beres. Iya. Selanjutnya, Ya, faktor internal itu ya. iya Pak. Terus? Ya, silakan. Kalau mau dicatat silakan. Ya, faktor internal ya. Sebagai faktor internal yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Turki Utsmani ya. Yang pertama itu yang dikatakan tadi, buruknya sistem pemerintahan karena pemerintahannya sangat luas sehingga sulit untuk diawasi. Ya, banyak wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan mengadakan korupsi, lepas dari pemerintahannya. Itu. Jadi internal itu buruknya sistem pemerintahan. Yang kedua, hilangnya keadilan. Ya, hilang keadilan kenapa? Wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan tidak lagi diperhatikan. Kenapa? Yang ketiga, banyaknya korupsi. Ya, banyaknya korupsi di pemerintahan Turki Utsmani. Yang ketiga. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas. Jadi masing-masing itu memperkaya diri sendiri, baik daerah pusat maupun pemerintahan wilayah. Meningkatnya yang kelima, heterogenitas penduduk dan agama. Yang keenam, kehidupan istimewa yang bermegah-megah. Jadi bukan istimewa karena di kerajaan itu banyak duit sehingga mereka berpoya-poya mengadakan pesta sehingga hidup mereka bermewah-mewah, melupakan bagaimana ke orang-orang yang di wilayah yang mengalami kemiskinan. Karena walaupun bagaimana kemiskinan tetap ada. Yang terakhir ketujuh, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan. Nah, peperangan yang dilakukan secara terus-menerus ini mengalami goncangan ekonomi. Karena apa? Kerajaan Turki Utsmani itu selalu mengalami kekalahan. Jadi setiap adanya pertempuran, Turki Utsmani selalu mengalahkan kalah sehingga uang negara terkuras sebabkan perang. Itulah ketujuh ya. Ketujuh sebab faktor internal ya, faktor internal menyebabkan bentuknya kerajaan Turki Utsmani. Sedangkan faktor eksternalnya ada dua. Ya, faktor eksternalnya ada dua. Pertama, munculnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk kepada kerajaan Turki Utsmani saat berkuasa akhirnya melepaskan diri dari kerajaan ini. Dengan demikian ketika kerajaan tersebut melemah, mereka bangkit untuk melawan kerajaan Turki Utsmani. Jadi kerajaan-kerajaan yang di pinggiran yang tadinya tunduk kepada kerajaan Turki Utsmani mulai satu persatu melepaskan diri dan melawan Turki Utsmani sehingga mereka mendirikan kerajaan masing-masing. Itu faktor eksternalnya. Faktor eksternal yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di wilayah barat. Nah, apa yang maju? Wilayah barat itu sudah kalau berperang sudah menggunakan senjata mutakhir, sedangkan Turki Utsmani masih menggunakan senjata yang dibuat secara tradisional. Nah, khususnya negara barat seperti Eropa, ya. Seperti Eropa dia sudah menggunakan senjata perang yang mutakhir, yang teknologi canggih, yang teknologi maju, sedangkan Turki Utsmani masih menggunakan alat perang tradisional. Nah, itulah dua sebab faktor internal dan faktor eksternalnya bentuknya kerajaan Turki Utsmani. Nah, untuk yang lain silakan dibaca di dalam makalah sudah lengkap ya. Bahkan Turki Utsmani pernah raja pernah diperintah oleh raja sebanyak 40 raja. Ada yang 2 kali ya. 40 pergantian raja. Ya. Tetapi penggantian raja itu bergantian dengan waktu yang berbeda. Ya, saya cukup.
Sulaiman dan Pak Juanda sudah mempersilahkan kami melakukan presentasi pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus selanjutnya kita absen dulu ya. Kita absen dulu, saya panggil.